Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Prof. Yoto dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni terkait etika kerja, bisnis. Kelompok kami beranggotakan saya Adel dan teman saya Dwi, Jocelyn, dan Feby. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Dwi. Yang pertama adalah etika kerja. Etika kerja itu sendiri merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang memandu perilaku dan sikap profesional seseorang di tempat kerja, mencakup disiplin, integritas, tanggung jawab, dan ketekunan guna menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya, keterampilan dan sikap dalam dunia kerja itu ada 3. Yang pertama, hard skill, soft skill, dan mental kerja. Yang pertama itu hard skill, di mana kemampuan teknis sesuai bidang, misalnya pemrograman sistem informasi dan bidang spesifik lainnya. Yang kedua itu soft skill. Yang pertama itu komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan dan manajemen waktu, di mana soft skill ini menjadi bagian dari etika kerja karena berkaitan dengan sikap dalam berinteraksi. Yang ketiga itu mental kerja. Mental kerja ini mencakup disiplin, tanggung jawab, semangat belajar, dan mampu menghadapi tindakan. Semuanya ini akan mendukung kemampuan adaptasi di tempat kerja. Selanjutnya, etika kerja dalam era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri ditandai dengan munculnya teknologi modern seperti otomatisasi, penggunaan internet, kecerdasan buatan, dan digitalisasi proses kerja. Dalam menghadapi era kerja modern, harus didukung oleh profesionalisme, integritas, penggunaan teknologi secara etis, dan etos kerja tinggi. Hubungannya pada era industri modern saat ini, yang pertama itu etika kerja mendukung penggunaan teknologi secara etis. Yang kedua, hard skill diperlukan untuk daya saing. Yang ketiga, soft skill sangat penting untuk bekerja dalam tim. Yang keempat, integritas mencegah penyalahgunaan data atau informasi. Selanjutnya, etika kerja dalam kegiatan sehari-hari. Ada 13 etika di tempat kerja. Yang pertama itu, pahami aturan di tempat kerja. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, kenakan busana kerja yang bagus atau sopan. Yang keempat, menjauh dari gosip. Yang kelima, selalu mintalah izin saat meminjam sesuatu. Yang keenam, bertutur sopan dan selalu ucapkan terima kasih. Selanjutnya, jangan menyela pembicaraan. Selanjutnya, pelankan suara, kontrol telepon seluler, jangan berisik saat mendengarkan musik, hargai privasi orang lain, jangan jadi sumber bau, dan yang terakhir adalah jaga kerapian area kerja. Berikutnya bicara terkait etika bisnis. Pada slide ini kita membahas 2 prinsip utama dalam etika bisnis. Yang pertama adalah kejujuran dan transparansi. Perusahaan wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, serta terbuka kepada publik maupun para pemangku kepentingan. Transparansi ini menjadi dasar penting agar bisnis dapat dipercaya dan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, prinsip kedua adalah keadilan dan perlakuan yang setara. Setiap keputusan bisnis itu harus dipertimbangkan keadilan bagi semua pihak, baik itu pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis. Dengan menerapkan keadilan, perusahaan ini dapat membangun hubungan yang sehat dan profesional. Kemudian masuk ke slide berikutnya, prinsip ketiga adalah tanggung jawab. Artinya setiap tindakan yang diambil perusahaan atau individu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga reputasi organisasi itu. Prinsip keempat adalah integritas. Integritas berarti keselarasan antara nilai, ucapan, dan juga tindakan, dan menghindari konflik kepentingan. Integritas adalah fondasi yang menjaga perusahaan tetap dipercaya. Selanjutnya adalah dampak dan pelajaran. Yang pertama adalah terjadi pencopotan direktur utama yang terlibat langsung dalam kasus ini, disertai dengan sanksi hukum. Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dan penyalahgunaan jabatan tidak bisa ditoleransi.
Kemudian yang kedua adalah menegaskan bahwa tindakan tidak etis individu dapat merusak seluruh organisasi. Nah, yang terakhir, kasus ini perlu sistem audit dan pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang baik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan wewenang, serta memastikan bahwa setiap aktivitas perusahaan berjalan secara transparan serta sesuai dengan aturan. Nah, berikutnya, slide ini menjelaskan bagaimana etika diterapkan dalam organisasi. Yang pertama adalah kode etik yang jelas, yang mencakup aturan perilaku, penanganan konflik kepentingan, anti-fraud, dan juga anti-korupsi. Yang kedua adalah budaya internal etis. Di sini pemimpin harus bisa memberi teladan, penghargaan juga harus diberikan kepada perilaku yang etis, dan sanksi harus ditegakkan bagi pelanggar. Kemudian, perusahaan juga perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman supaya karyawan ini tidak takut untuk melaporkan pelanggaran. Nah, sebagai kesimpulannya, etika bisnis sangatlah penting sebagai fondasi kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan. Tanpa adanya integritas, transparansi, dan tanggung jawab, sebuah organisasi ini akan sulit mempertahankan reputasinya dan berkembang secara profesional. Kemudian yang terakhir yaitu etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan pedoman moral dalam menyampaikan maupun menerima informasi agar proses komunikasi berjalan dengan jelas, sopan, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan profesional maupun sosial, kemampuan berkomunikasi yang etis bukan hanya mencerminkan karakter pribadi, tetapi juga menentukan keberhasilan hubungan kerja dan kualitas keputusan yang diambil. Ada beberapa prinsip utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kejujuran dan keakuratan informasi, di mana setiap pesan yang kita sampaikan harus berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menyampaikan informasi secara berlebihan, menutup-nutupi hal yang penting, atau menggunakan kata-kata yang menyesatkan dapat merusak kepercayaan. Yang kedua ada menghormati lawan bicara. Ini diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang sopan, kemampuan mendengarkan, serta kesediaan memberi ruang untuk orang lain menyampaikan pendapat. Sikap ini penting agar komunikasi berjalan dua arah, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan secara sepihak. Kemudian yang ketiga, kesesuaian konteks. Kita perlu menyesuaikan gaya bahasa, nada suara, dan media komunikasi dengan situasi serta pihak yang kita hadapi. Cara kita berbicara dalam rapat resmi tentu berbeda dengan percakapan informal. Ketepatan memilih konteks ini membantu pesan tersampaikan lebih efektif. Selanjutnya, kita juga menjaga kerahasiaan informasi. Dalam lingkungan kerja, seringkali kita menangani data atau pembicaraan yang bersifat sensitif. Etika komunikasi mengharuskan kita menyimpannya dengan bijak dan tidak menyebarkannya tanpa izin. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab dari komunikasi digital. Di era media sosial dan pesan instan, proses penyebaran informasi sangat cepat. Karena itu kita harus semakin berhati-hati dalam menulis, membagikan, dan menanggapi pesan agar tidak menjadi sumber kesalahpahaman atau konflik. Pemahaman mengenai etika kerja, etika bisnis, dan etika komunikasi memberikan kita fondasi yang kuat untuk membangun lingkungan yang profesional, yang sehat, dan terpercaya. Ketiga aspek ini saling melengkapi, mulai dari bagaimana kita menjalankan tugas, bagaimana kita mengambil keputusan dalam konteks bisnis, hingga bagaimana kita berinteraksi dalam menyampaikan informasi. Dengan menerapkan konsepnya secara konsisten, kita tidak hanya meningkatkan kualitas diri dan kinerja, tapi juga menciptakan kebudayaan yang lebih harmonis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.